Shalom, apa kabar saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan? Bersyukur kepada Tuhan yang sudah terus memberkati kehidupan kita sampai kita masuk di dalam akhir daripada bulan Maret dan kita masuk di dalam masa-masa minggu kesengsaraan Tuhan Yesus. Saya akan melanjutkan renungan kita hari ini adalah session yang terakhir yang kita renungkan selama 4 minggu. Kita berbicara mengenai the Passion of the Christ. Saudaraku, apa yang sudah saudara lakukan, yang saudara persiapkan di dalam masa-masa Prapaskah, di dalam masa-masa Minggu Kesengsaraan Tuhan Yesus? Saya mau mereview apa yang sudah kita renungkan selama 3 minggu yang belakangan. Pada minggu yang pertama, kita sudah sama-sama merenungkan tentang ada pemberitahuan mengenai penderitaan Kristus. 3 kali minimal dicatat di dalam firman Tuhan, dicatat Yesus memberitahukan pada para murid bahwa dia akan menderita, bahwa dia akan nantinya disalib dan akhirnya bangkit pada hari yang ketiga. Nah, saudara masih ingat apa respon para murid pada waktu itu? Mereka malah berebutan posisi. Mereka malah memikirkan bahwa mereka ingin menjadi yang second man. Mereka ingin jadi pemimpin di situ. Dan Yesus mengajar dengan tegas mengenai siapa yang mau menjadi pemimpin harus menjadi pelayan dan mau berkorban bagi orang-orang yang dilayani. Dan minggu yang kedua kita merenungkan tentang Mazmur pasal yang ke-22. Ya. Kalau Bapak Ibu Saudara mengingat Mazmur 22 adalah satu bagian daripada Mazmur yang mencatat tentang penderitaan Kristus. Ya, para komentator pernah mencatat itu sebagai sebuah catatan Mazmur tentang salib. Di situ digambarkan satu teriakan yang sangat penting sekali yang dicatat di dalam kisah Injil nantinya yang diucapkan sendiri oleh Yesus, yaitu Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu adalah renungan kita minggu yang kedua. Dan minggu yang lalu kita sudah merenungkan tentang Via Dolorosa bagian yang pertama. Jalan penderitaan, jalan salib. Ada 3 aspek di situ. Peristiwa salib itu menunjukkan sebagai sebuah manifestasi tentang kasih Allah. Yang kedua, keadilan Allah. Dan yang ketiga, kemenangan Allah. Bapak Ibu yang ingin mendengar ulang atau yang belum mendengar sebelumnya, silakan lihat di channel YouTube saya. Dan hari ini kita akan melanjutkan renungan kita mengenai jalan penderitaan atau jalan salib. Saudaraku sekalian di dalam Tuhan, waktu kita merenungkan tentang Yesus yang mati di kayu salib, itu memanifestasikan kasih Allah, manifestasi keadilan Allah, manifestasi kemenangan Allah. Dan sebetulnya puncaknya adalah 4 hal yang sangat penting yang boleh terjadi, yang sudah terjadi di dalam hidup kita. Yang pertama, bicara mengenai kematian Kristus, itu menunjukkan sudah final terjadi pengampunan atas dosa manusia. Forgiveness of sin. Kita lihat Kolose pasal yang kedua, ayat 13 hingga ayat yang ke-15. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, tapi dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Jadi puji Tuhan, kematian Kristus itu menunjukkan pengampunan atas dosa. Bahwa hutang dosa kita sudah dilunaskan oleh Kristus. Dia sudah disalibkan, dia sudah mati bagi kita. Dan itu adalah anugerah yang sangat besar buat kita. Pengampunan dosa-dosa kita. Poin yang kedua, kita berbicara mengenai pembenaran oleh Kristus. Jadi salib menunjukkan kita jadi anak-anak Tuhan yang sudah dibenarkan statusnya oleh Tuhan. Kita lihat Roma pasal yang kelima. Roma pasal yang kelima. Ayat yang ke-1 sampai yang ke-3. Hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Perhatikan ayat yang kedua. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan kita akan menerima kemuliaan Allah.
Saudaraku sekalian, ini adalah poin yang sangat penting bahwa status kita sudah dibenarkan. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena jasa-jasa kita, tetapi karena Kristus yang mati, dan itu membuat status kita jadi orang-orang yang dibenarkan. Justification, kita dibenarkan karena iman. Justification by faith. Ada pembenaran, ada hubungan yang sudah berubah. Itu poin yang ketiga. Kita lihat poin yang ketiga, salib Kristus juga menunjukkan sebagai sebuah rekonsiliasi hubungan antara Allah yang Maha Kudus dengan kita manusia yang berdosa. 2 Korintus 5 ayat yang ke-18. 2 Korintus 5 ayat yang ke-18. Saudara, mari kita sama-sama membuka bagian ini. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. Saya akan bacakan. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Kristus mendamaikan Allah dengan kita manusia berdosa. Mengapa perlu ada rekonsiliasi? Karena kita tidak mungkin bisa menghadap Tuhan. Saudara, kita di dalam Tuhan kita sudah berdosa. Hubungan kita dengan Tuhan begitu jauh terpisah. Bukan karena Tuhan tidak mengasihi kita, tapi karena kita yang berdosa, dan kita yang berdosa itu tidak mungkin bisa menghampiri Allah yang Maha Kudus. Dan manusia sejak kejatuhan Kejadian 3, terus-menerus berusaha untuk mencari cara untuk berjumpa dengan Tuhan. Maka muncul banyak agama di dunia. Maka muncul banyak filsafat mencoba memahami tentang Allah, bahkan mereka mencoba akhirnya mematikan Allah. Dengan berpikir begitu, maka mereka tidak perlu rasa ada Allah lagi. Saudaraku sekalian, banyak orang juga yang berjuang berbuat baik sebaik-baiknya, supaya bisa lagi berdamai dengan Allah. Tidak ada satu usaha manusia pun yang bisa. Karena Kristus sudah mati di atas kayu salib, itu merekonsiliasi hubungan antara Allah yang Maha Kudus dengan manusia yang berdosa. Kalau kita membayangkan sebuah lambang salib itu menunjukkan seperti ada rekonsiliasi antara Allah yang Maha Kudus dengan manusia yang berdosa. Dan di tengah-tengahnya itu adalah Kristus yang mati bagi kita. Puji Tuhan, salib menunjukkan ada rekonsiliasi antara Allah yang kudus dengan manusia yang berdosa. Dan yang terakhir, salib itu sebuah ujung akhir daripada kemuliaan Kristus. Kita pakai istilah glorification of Christ, kemuliaan Kristus. Kita lihat Filipi 2 ayat yang ke-9. Filipi 2 ayat yang ke-9. Filipi 2 ayat yang ke-9, saya akan bacakan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, dan seterusnya. Saudara, ini terjadi kenapa? Karena di dalam ayat sebelumnya kita melihat bagaimana Yesus Kristus berinkarnasi jadi manusia, turun ke dalam posisi yang begitu rendah, dan sampai akhirnya mati di atas kayu salib. Dan itu sebabnya Allah setelah itu kembali meninggikan dia dan mengembalikan dia dalam posisi yang seharusnya. Salib menunjukkan Yesus itu akan menang di atas segala nama, di atas segala yang lain-lain, menunjukkan kemuliaan Kristus. Seolah-olah salib menunjukkan kegagalan Yesus. Seolah-olah salib menunjukkan sudah tidak ada lagi apa-apa. Saudara-saudara sekalian, salib menunjukkan kemenangan Kristus yang sangat besar. Salib menunjukkan bagaimana Kristus pada akhirnya memegang kembali tahta kemuliaannya. Dan seluruh lidah akan mengaku. Semua lutut akan bertelut menyembah Tuhan kita. Saudaraku, di dalam Tuhan, bagaimana respon kita? Kita yang seharusnya binasa. Kita yang seharusnya dianiaya. Kita yang seharusnya masuk di dalam neraka. Kita yang seharusnya dihukum oleh Allah. Tapi kitalah yang diampuni dosanya. Dibenarkan statusnya. Dihubungkan kembali dengan Allah. Dan kita mengaku sebagai umat percaya, Yesus adalah Tuhan kita. Saya rindu, saudaraku, setiap kita
di dalam masa prapaskah ini boleh sungguh-sungguh merenungkan dengan serius sekali hidup kita masing-masing. Karena sebetulnya bukan Yesus yang harus mengalami itu semua, tetapi engkau dan saya. Engkau dan saya yang harusnya dibinasakan oleh Tuhan. Saudara, sekitar 4 hari lagi kita akan merayakan bersama-sama orang percaya hari kematian Kristus, hari Jumat Agung. Ada alangkah baiknya kalau di dalam minggu ini kita terus mengingat akan kasih setia Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Kita terus bersyukur, kita terus mengintrospeksi diri. Tuhan, siapakah hamba, siapakah saya orang yang hina ini, sehingga engkau rela mati buat saya. Dan jika saja di antara para teman-teman sekalian yang mendengarkan renungan ini, ada yang belum mengenal Dia secara pribadi, saya berdoa kiranya saat ini menjadi saat yang sangat tepat untuk memberikan respon kepada Tuhan, untuk bertobat sungguh-sungguh kepada Tuhan, membuka hatimu, menerima Yesus Kristus untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi, menerima pengampunan dosa, menerima status yang kembali akan dibenarkan oleh Tuhan, menerima rekonsiliasi lagi dengan Tuhan. Mulai saat ini sampai Tuhan memanggil kita. Jikalau ada teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang mendengar renungan ini dan ingin membuka hatinya, mari tenangkan hatimu. Mari berdoa. Kiranya Tuhan yang boleh menjadi juru selamat bagi hidupmu pribadi. Kiranya nama Tuhan boleh dimuliakan. Saya akan memakai waktu singkat untuk berdoa bagi teman-teman, saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus, kami bersyukur sekali untuk bagaimana mengerti betapa besar kasih Allah dalam hidup kami. Betapa besar pengorbanan Kristus dalam hidup kami. Dan pada saat ini Tuhan, jikalau ada orang-orang yang memberikan respon dari renungan ini, mereka ingin membuka hati mereka menerima Kristus. Hamba berdoa kiranya Tuhan sendiri yang berbicara kepada setiap mereka. Mereka sungguh-sungguh mau mengakui dosa-dosa mereka. Mereka sungguh-sungguh membuka hati mereka untuk menyambut Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat mereka. Hidup mereka boleh dibenarkan, hidup mereka boleh diperdamaikan kembali dengan Allah, dan hidup mereka akan memuliakan Tuhan. Berkatilah kami semua ya Tuhan, khususnya kalau ada yang merespon menerima Kristus pada saat ini. Inilah doa dan seruan kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin.